Hai, semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar seni budaya dan prakarya, yaitu tentang patung. Ada 6 pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian patung. Yang kedua, fungsi patung. Yang ketiga, jenis dan corak patung. Yang keempat, media seni patung. Yang kelima, teknik membuat patung. Dan yang keenam, teknik pewarnaan patung. Pembahasan yang pertama, pengertian patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus seperti pahat, cetak, membusir, konstruksi, dan yang lainnya. Pada layar, kalian dapat melihat beberapa contoh jenis-jenis patung. Pembahasan kedua yaitu fungsi patung. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. A. Patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Berikut contoh patung religi. B. Patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Berikut adalah contoh patung monumen. C. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. D. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. E. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Dan terakhir, patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Itulah fungsi patung berdasarkan dari tujuan pembuatannya. Pembahasan berikutnya adalah jenis dan corak patung. Jenis patung. Jenis karya patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Patung dada. Yang dimaksud dengan patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula patung baste. Ini adalah contoh patung dada. 2. Patung torso. Istilah torso disebut juga badan. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Ini adalah contoh patung torso. Dan yang ketiga adalah patung lengkap. Penampilan karya patung ini lengkap. Maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki. Ini adalah contoh patung lengkap. Demikianlah ketiga jenis patung yang dapat kita bedakan berdasarkan bentuk pembuatannya. Selanjutnya adalah corak patung.
Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3 corak sebagai berikut. 1. Corak imitatif atau realis. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam. Perwujudan patung ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, maupun ekspresi. Jadi patung corak imitatif atau realis ini menyerupai bentuk aslinya, baik dari gerakan tubuhnya, ekspresi wajahnya, maupun proporsi atau bentuk tubuhnya. Corak imitatif atau realis ini berarti patung tersebut dibuat mirip atau menyerupai dengan bentuk aslinya, baik dari bentuk tubuhnya maupun dari mimik atau ekspresi wajahnya. 2. Corak dekoratif. Corak ini mempunyai bentuk yang telah banyak mengalami perubahan. Bentuk-bentuk alam diolah menurut gagasan dan imajinasi pematung. Pengubahan dari bentuk alam menjadi bentuk baru ini masih terkait dengan sifat fisiknya. Ini adalah contoh corak dekoratif. 3. Corak non-figuratif atau abstrak. Corak ini secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam mewujudkannya atau abstrak. Corak abstrak banyak dipengaruhi oleh aliran konstruktivisme. Patung dipandang sebagai rangkaian bentuk konstruksi, yaitu susunan material seperti besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan sebagainya. Ini adalah contoh corak abstrak. Demikianlah ketiga jenis corak patung. Pembahasan selanjutnya adalah media seni patung. Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. Pertama, kita akan membahas tentang bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, dan yang lainnya. Kedua, bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat dipergunakan untuk membuat patung, yaitu semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Inilah bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Selanjutnya, alat yang dapat digunakan untuk membuat seni patung. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan seperti 1. Butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. 2. Meja putar. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat. 4. Palu. 5. Cetakan. Cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. 6. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Inilah beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat patung. Pembahasan selanjutnya adalah teknik membuat patung. Teknik adalah cara untuk melakukan sesuatu.
Teknik pembuatan patung ada 6, yaitu 1. Teknik membentuk, 2. Teknik merakit, 3. Teknik memahat, 4. Teknik membutsir, 5. Teknik mencetak, dan 6. Teknik menempa. Kita akan bahas satu persatu dari keenam teknik membuat patung tersebut. Yang pertama adalah teknik membentuk. Teknik membentuk adalah membuat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, dan gips. Ini adalah contoh hasil karya teknik membentuk. Yang kedua, teknik merakit. Teknik merakit hampir sama dengan membentuk, namun biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan. Patung disusun untuk dibentuk dengan cara mengelem atau mengelas sesuai dengan bahannya. Bahan yang digunakan antara lain potongan karton, kayu, dan komponen besi. Berikut gambar contoh teknik merakit. Yang ketiga, teknik memahat. Teknik memahat ini adalah mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh, melubangi, menggores, mencungkil, dan sebagainya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan keras, seperti kayu, batu, dan gips yang telah mengeras. Berikut contoh gambar seseorang yang sedang melakukan teknik memahat patung. 4. Teknik membutsir. Teknik membutsir adalah membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan dibantu alat butsir. Mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan lunak seperti tanah liat, lilin, sabun, dan gips. Kelima, teknik mencetak. Teknik ini diawali dengan membuat model. Model dijadikan alat pembentuk cetakan. Kemudian barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah logam, fiberglass, karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicairkan dan mengeras kembali. Dan terakhir, teknik menempa. Teknik menempa adalah membentuk lembaran atau batangan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dapat dipanaskan terlebih dahulu. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena adanya minyak sebagai bahan dasarnya. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Selanjutnya ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan pelakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Sedangkan teknik pelakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan konsumsi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Demikianlah pembahasan mengenai patung yang dapat dijelaskan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan dapat ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.